Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi nih sama teacher. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat-sehat semua kan ya? Semoga kita tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah SWT. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Di subtema ketiga, yaitu lingkungan dan manfaatnya, dan di pembelajaran yang kedua. Apakah kalian sudah ingin tahu dengan apa aja yang kita akan pelajari hari ini? Oke, langsung saja kita simak bersama-sama. Nah, ini dia hal-hal yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama, kita akan mencoba memahami kelainan apa saja sih yang ada pada tulang manusia. Kemudian yang kedua, kita akan mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga adalah membuat komik dengan baik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hampir setiap aktivitas manusia melibatkan alat gerak. Alat gerak manusia meliputi tulang dan otot. Hubungan antar tulang ditautkan oleh persendian. Persendian merangkai tulang-tulang di seluruh tubuh manusia menjadi rangka tubuh manusia. Jalinan kerjasama antara tulang, sendi, dan otot membentuk sistem gerak manusia. Misalnya saja bisa kita lihat pada pengrajin gerabah di Madura. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai tinggi. Dari situ, kita dapat lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika salah satu anggota gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Baik, teacher akan menjelaskan beberapa kelainan pada tulang manusia. Yang pertama adalah fraktura, yaitu patah tulang, dan fisura, retak tulang. Fraktura dan fisura ini disebabkan akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Untuk fraktura dibedakan menjadi fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan yang kedua adalah fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Di sini ada yang paling kiri adalah fraktura yang tertutup. Kemudian yang tengah adalah fraktura yang terbuka. Dan yang di paling kanan ini adalah fisura atau retak tulang. Yang kedua adalah kelainan osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah dan retak. Osteoporosis biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Untuk mencegah osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk tulang, misalnya makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Contoh bahan makanan yang mengandung banyak vitamin D dan kalsium adalah susu dan ikan. Selanjutnya, teacher akan menjelaskan 3 kelainan pada tulang belakang. Yang pertama adalah lordosis. Lordosis adalah tulang punggung yang terlalu bengkok ke depan. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Untuk kelainan yang kedua pada tulang belakang adalah kifosis. Kifosis merupakan tulang punggung yang terlalu bengkok ke depan atau bungkuk.
Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Kelainan ketiga yang terjadi pada tulang belakang adalah skoliosis. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan karena kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Kifosis, lordosis, dan skoliosis merupakan kelainan pada tulang belakang karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Kebiasaan salah tersebut menyebabkan posisi tulang belakang bergeser dari posisi normal. Kemudian ada kelainan rakitis, yaitu kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis ini dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Ada beberapa gejala yang ditimbulkan dari rakitis, yaitu yang pertama adalah nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Kemudian kelainan pada tulang misalnya yaitu kaki bengkok, kaki berbentuk X atau O, dan skoliosis. Kemudian tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terhambat. Selanjutnya mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh. Kelainan gigi seperti pertumbuhan gigi lebih lambat dan gigi mudah berlubang. Nah, itu tadi merupakan beberapa kelainan yang ada pada tulang manusia. Dan masih ada beberapa lagi kelainan lainnya. Semua organ dalam tubuh, termasuk organ gerak, harus kita jaga dengan baik. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Sekarang, waktunya kita membaca posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat untuk menambah pengetahuan kita dan untuk menjaga organ gerak kita. Setelah kalian selesai membaca teks di atas, sekarang waktunya kalian untuk menuliskan di buku ide pokok dari masing-masing paragraf yang terdapat pada teks tersebut. Baik, teacher akan menjelaskan beberapa kelainan pada tulang manusia. Yang pertama adalah fraktura, yaitu patah tulang, dan fisura, retak tulang.
fraktura dan fisura ini disebabkan akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Untuk fraktura dibedakan menjadi fraktura tertutup, yaitu berdasarkan penampilannya, komik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komik strip, komik buku, dan komik humor. Komik strip adalah komik yang terdiri atas beberapa gambar saja, tetapi dilihat dari segi isi sudah mengungkapkan gagasan utuh. Komik strip dapat ditemukan pada majalah anak atau surat kabar. Yang kedua adalah komik buku. Adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku yang menampilkan satu cerita utuh. Yang ketiga adalah komik humor, yaitu komik yang isinya menampilkan sesuatu yang lucu. Kemudian, berdasarkan jenis ceritanya, komik dikelompokkan menjadi 4, yaitu komik edukasi, komik promosi, komik wayang, dan komik silat. Komik edukasi berfungsi sebagai sarana pendidikan dan dapat juga sebagai hiburan. Kemudian ada komik promosi, yang mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak. Visualisasi komik ini biasanya menggunakan tokoh superhero. Kemudian yang ketiga ada komik wayang, yang berarti komik yang berisi tentang cerita wayang. Yang keempat adalah komik silat. Komik ini didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari komik sederhana. Sekarang giliranmu untuk membuat komik sesuai dengan perintah yang ada di halaman 141 buku tema. Dengan memilih salah satu dari tema yang ada, yaitu yang pertama ada sikap dan posisi membaca yang benar, kedua proses membuat gerabah, ketiga adalah berolahraga. Buatlah pada buku gambar atau kertas gambarmu dan mintalah pendapat pada teacher. Hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal. Yang pertama kita sudah belajar tentang kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak khususnya tulang beserta penyebabnya. Kemudian kita juga menuliskan ide pokok dari teks tentang cara duduk yang baik. Kemudian kita juga belajar tentang membuat komik yang baik. Nah, dari materi kita hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau masih bingung, kalian bisa loh bertanya pada teacher atau orang tua di rumah. Oke? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.